Pemuda ini mendatangi markas bos penjahat seorang diri. Amarahnya masih membara setelah melihat perlakuan para penjahat yang telah membuat kakak iparnya celaka. Hanya dengan satu pukulan, Dalir berhasil menjatuhkan salah seorang pegulat yang mencoba menghadangnya. Serangan itu berlanjut dengan menghujamkan wajah pegulat lain hingga menyembah tanah. Anak buah Balraj termasuk Jedi yang masih kesakitan hanya bisa terdiam menyaksikan kehebatan Dalir. Gangster sewaan Balraj tak ada harganya di hadapan Dalir. Dalir dengan tegas memperingatkan Balraj agar tidak lagi mengusik keluarganya. Ia mengungkapkan masa lalunya, bahwa ia pernah masuk penjara sejak kecil demi menyelamatkan keluarga. Saya membunuh ayah saya sendiri untuk melindungi keluarga saya. Jadi, jangan memancing saya untuk membunuh lagi, ujar Dalir dengan dingin. Balraj terdiam melongo. Untuk pertama kalinya, ada orang yang berani mengancamnya secara langsung. Dalir pun pergi tanpa ada satupun yang berani menghalangi. Dalir kembali ke rumah sakit untuk menemani kakaknya. Kuldip terus menangis menghadapi situasi yang menimpa keluarganya. Dalam momen itu, Kuldip mengajak Dalir berbicara dari hati ke hati. Menurut Kuldip, Yughraj tidak pernah membohongi Dalir soal profesinya. Justru Kuldip dan ibu merekalah yang meminta Yughraj berbohong agar Dalir tidak menghalangi pernikahan mereka. Rencananya, Dalir akan diberitahu setelah pernikahan, namun kenyataannya, Dalir mengetahui lebih dulu dari orang lain. Memang ayah kita polisi yang jahat, tapi Yughraj adalah polisi yang baik, tutur Kuldip. Meski Dalir tidak menyukai kakak iparnya, demi Kuldip ia rela melakukan apa saja, termasuk memaafkan kebohongan Yughraj. Namun jauh di dalam hatinya, Dalir sangat kecewa pada ayahnya yang tak pernah berdaya. Sementara itu, Balraj berdalih bahwa ia sengaja membiarkan Dalir pergi. Ia bersumpah akan menghabisi Dalir dan keluarganya. Langkah pertama yang direncanakan Balraj adalah menyerang Dalir di rumah sakit. Rencana itu diketahui Dalir dari teman Yughraj yang seorang polisi. Dalir bahkan diberi pistol untuk melindungi diri dan keluarganya, namun ia menolak. Tangannya sendiri masih cukup kuat. Dalir lalu meminta Mahir membawa Kuldip pulang ke rumah. Sementara ia memilih menunggu Yughraj sendirian di rumah sakit. Kuldip pun menuruti tanpa mengetahui bahaya yang mengintai. Tak lama kemudian, puluhan anak buah Balraj yang dipimpin Nima mendatangi rumah sakit. Mereka mencari Dalir dan keluarganya tanpa tahu bahwa orang yang mereka cari justru sedang menunggu. Dalir sudah siap bertarung hingga tetes darah penghabisan. Dengan keberanian yang tiada tara, ia melawan musuh-musuhnya seorang diri. Senjata para penyerang sama sekali tidak berarti di hadapannya. Kali ini Dalir tidak sekadar memukul, ia membunuh para penyerang demi keselamatan Yughraj. Setelah semua musuh dilumpuhkan, Dalir meminta seorang sopir membawa Yughraj pulang ke rumah. Dalir sengaja membunuh seluruh penyerang agar keluarganya tak berani lagi diganggu. Untuk menciptakan teror, Dalir mengirimkan mayat-mayat itu ke rumah Balraj. Melalui telepon, Dalir mengolok Balraj. "Saya sudah bilang, jauhi keluarga saya, tapi Anda tidak mau mendengarkan," ucapnya dingin. Namun aksi Dalir tidak berhenti sampai di situ. Ia menghadiri acara kampus kedokteran yang dihadiri Balraj Tara dan Menteri Kesehatan Harnam Dhami. Acara tersebut disiarkan langsung di televisi. Dalam sesi tanya jawab, setelah sang menteri selesai berbicara, Dalir mengacungkan tangan. Ia mempertanyakan kinerja menteri yang dinilainya gagal meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun sesungguhnya Dalir tidak tertarik pada jawaban omong kosong sang menteri.